Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kembali Sabda Kristus menyapa kita pada pagi hari ini melalui renungan pagi penyejuk iman yang terambil dari Markus pasal 15 ayat 21 sampai 22. Demikian firman tertulis. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Saudara yang terkasih, ada satu pengalaman yang tidak terhindarkan bagi kita. Ketika kita berjalan bersama dengan orang-orang yang hebat, kita memiliki rasa percaya diri yang lebih. Orang-orang hebat yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki prestasi di bidangnya. Berada di sekitar mereka seolah memberi pesan bagi dunia bahwa kita pun layak diperhitungkan untuk mereka. Akan tetapi, semuanya berbeda ketika kita berada dengan orang-orang yang telah berkategori sebagai penjahat. Ketika kita berada di sekitar penjahat, ada rasa malu, bahkan ada usaha untuk menjauhi. Saudara yang terkasih, perasaan malu juga dirasakan oleh seorang bernama Simon. Seperti kita tahu, di tengah panasnya amarah yang membakar hati nurani para pemuka agama Yahudi, Yesus diamuk bagai penjahat kelas kakap. Ya, dari semua amarah itu dia diputus dalam eksekusi mati. Maka ini bukanlah sebuah kebanggaan di mata banyak orang saat itu. Dan di tengah-tengah kerumunan banyak orang yang menghinanya, ada salah seorang yang dipaksa untuk membantunya. Dia adalah Simon dari Kirene, dipaksa untuk memikul salib Yesus. Saudara, keadaan Simon bukanlah sebuah keberuntungan di banyak mata orang. Bisa saja itu bentuk penghinaan dengan membantu Yesus, seorang yang mereka hinakan sebagai penjahat. Tetapi kita tidak tahu pasti apa yang ada di dalam pikiran Simon saat itu. Di tengah kerumunan orang yang memaksanya untuk membantu Yesus, mungkin saja di dalam desakan itu dia mempergunakan waktu itu sebagai waktu terindah menghayati kehidupan bersama dengan Sang Juru Selamat. Mengambil bagian dari salib Kristus untuk ditanggungnya. Namun dalam ketidakjelasan yang demikian, kitab Roma merujuk dalam sebuah pernyataan bahwa ketika Rasul Paulus mengirimkan salamnya kepada jemaat di Roma, ia menyebut seorang laki-laki bernama Rufus dan ibunya. Itu terdapat di dalam Roma pasal 16. Sebagian besar meyakini bahwa Rufus sebagaimana disebut adalah anak laki-laki Simon dari Kirene. Sepertinya itulah yang disebut di dalam Injil Markus, di mana Simon disebut di sana sebagai ayah Rufus dan Alexander. Saudara yang terkasih, yang kita bisa hayati melalui narasi ini adalah manakala kita berjalan bersama dengan Yesus dan memikul salib, bagian dari salib Kristus, dalam saat yang bersamaan kita mendapat cemooh dari dunia karena kita memiliki hubungan dengan Sang Juru Selamat. Tak jarang kita ditinggalkan, kita disisihkan. Namun melalui semua pengalaman Simon dari Kirene, kita mungkin mempergunakan saat-saat itu agar kita diubahkan secara pribadi dan menjadi kesaksian baik dari keluarga kita maupun kepada orang-orang di sekitar kita.
Saudara, Simon memang dipaksa untuk memikul salib Kristus. Dan saat ini kita bukan dipaksa untuk memikul salib itu. Kita diundang oleh Yesus memikul salib sambil berjuang untuk menjadi kesaksian yang baik dalam melalui segala pengalaman yang berwujud salib itu. Tentu ada banyak salib dalam hidup ini. Saat kita dikhianati, saat kita dituduh, saat kita mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun, jika kita bersama dengan Yesus, kita mampu menanggungnya meskipun tertatih. Dan suatu saat hal itu dapat menjadi kesaksian yang hidup, yang membuat orang di sekitar kita merasakan kasih Allah. Biarlah itu nyata melalui kehidupan kita. Bersama dengan Kristus, memikul salib, walaupun dicemooh dunia. Tetapi saat itu kita pergunakan untuk mengisi hubungan kita dengan Kristus Yesus Juru Selamat kita dengan hal-hal yang baik dan menjadi kesaksian bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, dengan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami ini adalah hidup yang mengikut Kristus dan memikul sebagian dari salib Kristus. Bapa, kalau Tuhan izinkan itu bagi kami, Tuhan pasti memampukan kami untuk melewati. Dan berilah semangat bagi kami agar kami tidak kehilangan harapan dalam menjalani hari-hari kami, yang dimana di dalamnya kami harus menanggung salib. Salib yang berwujud hubungan pengkhianatan, salib yang berwujud hubungan yang tidak baik, di mana kami diperlakukan tidak sebagaimana yang semestinya. Tuhan tolong kami, jika hari ini kami menemukan pengalaman itu, biarlah kami kuat dan mampukan kami untuk menjadi kesaksian di tengah-tengahnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.